Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya. Terbolak-balik. Ini boleh berlaku kapan aja. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Jadi langsung aja. Kali ini temanya berjudul kesedihannya jika kamu menjauh ya. Jadi kita lihat bagaimana kesedihan dia, rasa sedihnya jika kamu menjauh. Cie. Oke. Kita lihat ya. Oke. Cara. Wah. Jadi di sini jika kamu menjauh ya. Orang ini ngerasain kesedihan yang bisa dibilang sedih, sesedih-sedihnya gitu. Karena dia ngerasa terpuruk, dia ngerasa berantakan, dia ngerasa kacau, dia ngerasa galau, mellow, ya. Yang ngerasa aja bahwasanya nggak enak, benar-benar nggak enak, atau sakit banget jika kamu menjauh. Jika kamu menyerah, jika kamu lepaskan koneksi ini, ya sesungguhnya dia tidak bisa terima. Jadi bawaannya dia itu emosional, nggak stabil. Aku ngerasa dia bisa jadi baper, dia jadi bawa perasaan, dia bisa menjadi sensitif, dia bisa menjadi emosional, bisa mudah emosi, mudah sensi gitu. Jadi dia kayak orang yang butuh healing, butuh menenangkan diri gitu. Karena ya dia tuh menguras energi loh kalau sedih karena kamu menjauh. Ya mungkin kamu salah satu atau memang kamu orang yang spesial, orang yang istimewa buat dia. Jadi ya kalau kamu menjauh, otomatis lah dia sedih. Dan itu menguras energi say ya. Kayak tertekan gitu. Kayak ada tertekan batin, gejolak batin. Ada ikatan batin dengan kamu, kontak batin dengan kamu. Jadi kayak ngerasa tidak menentu diri ini. Kadang ngerasa, aduh, aku pengen melambaikan tangan. Aku nggak sanggup, aku nggak kuat ya. Aku nggak mungkin selamanya kayak gini jika kamu menjauh. Gitu bestie. Dan dia sangat ingin bicara sama kamu. Jadi kalau misalnya ya kamu menjauh, ya dia ngerasa pengen langsung ngomong gitu, pengen langsung bicara gitu. Apa iya kamu mau menyerah? Apa iya kamu nggak ada belas kasihan lagi sama aku? Atau ya janganlah pergi, janganlah menyerah, jangan lepasin aku. Kamu kan baik sama aku, kamu kan sabar sama aku. Ya baik lagi lah, sabar lagi lah. Atau ya kejar aku lagi, cari aku lagi. Ya ada yang kayak gitu. Memang nih orangnya egonya tinggi ya. Ada yang keras kepala juga, sensian, mudah emosian, kekanak-kanakan juga ada. Jadi kayak dia punya pola pikir yang ya gitu, mindsetnya mungkin dia mau yang instan. Dia mau kayak ya kamu jangan menyerah lah gitu. Atau ya sesungguhnya dia pengen kamu selalu mencintai dia, kamu selalu menyayangi dia. Begitu say ya. Dan ini berapa dari mereka, entah siapa ini ya, kayak ngerasa tiba-tiba, iya ya aku harusnya bersyukur kamu pernah hadir di hidup aku. Iya ya aku harusnya gak sia-siakan kamu, harusnya aku gak nyakitin kamu. Kok jadi ngerasa bersalah ya? Nah harusnya aku berjuang bla bla bla. Nah gitu sih. Oke, kita lihat dulu surat yang gemoy ini ya. Tara. Jadi ini ada surat, isinya pesan ya. Aku sudah tarik energi tentang kesedihannya jika kamu menjauh, begitu. Oke, kita lihat. Nah,
Dia katakan gini, jika kamu menjauh, mungkin aku bisa bersikap biasa saja, karena mungkin ini yang terbaik untuk kita. Namun, waktu terus berlalu, dan aku merasa sakit tanpamu di sini. Aku tidak baik-baik saja. Aku tidak bahagia seperti yang kamu kira. Jadi, maksudnya di sini dia bilang, jika kamu menjauh, sebenarnya awalnya aku biasa aja. Udahlah, mungkin ini yang terbaik, supaya nggak drama lagi. Tapi waktu terus berlalu, waktu berjalan terus-menerus. Kok jadi ngerasa sakit ya? Seiring berjalannya waktu, kok sedih ya? Tanpa kamu di sini, ya ternyata aku nggak baik-baik aja. Aku nggak bahagia. Aku nggak bahagia seperti yang kamu bayangkan. Jadi jangan kamu kira aku bahagia. Aku nggak kayak gitu. Aku berantakan, kacau balau jika kamu menjauh. Gitu ya. Lalu, aku tahu kamu pernah baik sama aku. Dan aku ingat semua kebaikanmu. Tapi kita adalah dua sisi yang berbeda. Dan aku belum bisa mengimbangi kamu. Namun, aku sejujurnya tidak ingin kamu pergi. Karena hanya kamu yang mengerti, kamu yang paling memahami. Gitu. Jadi, ini tentang dia katakan, ya aku tahu kamu pernah baik sama aku. Aku ingat semua kebaikanmu. Tapi kita tuh kayak dua sisi yang berbeda. Aku ini apalah. Aku belum seperti kamu. Aku tidak sebaik kamu. Aku belum bisa balas kebaikanmu. Aku belum sesuai dengan harapanmu. Atau memang kita berbeda. Ya, aku belum bisa mengimbangi kamu. Tapi sejujurnya aku gak mau juga kamu pergi dari koneksi ini. Karena cuma kamu yang paling mengerti. Cuma kamu yang paling memahami aku. Gitu. Oke. Lalu, aku sadar bahwa aku adalah seorang pengecut, pecundang. Aku belum sepenuhnya mengerti cara berjuang. Tapi entah mengapa, aku merasa ingin melakukan sesuatu ketika kamu menjauh. Mungkin ini karena aku takut kehilanganmu. Jadi dia katakan ya saya sadar saya kayak pengecut ya, saya kayak pecundang. Saya nggak ngerti cara berjuang atau saya belum bisa berjuang. Tapi entah kenapa, kalau sama kamu, ya aku ngerasa pengen ngelakuin sesuatu sama kamu. Ya mungkin ini karena aku takut. Aku ngerasa aku takut kehilangan kamu selamanya, gitu. Wah, sedih-sedih gemoy ya. Mana tisu kanebo. Ya, adalah sedih-sedih gitu ya. Lalu dia bilang, aku adalah orang yang lumayan gengsi untuk bersedih. Karena egoku memang tinggi. Tapi semua terasa berbeda setelah aku sia-siakan kamu. Aku sedih sesedih-sedihnya. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Dan air mataku jatuh di pipi. Jadi dia bilang, aku termasuk orang yang gengsi loh buat sedih, menangisi kamu. Ya karena egoku tinggi ya. Tapi setelah sia-siakan kamu, aku ngerasa kayak beda banget ya. Sama kamu tuh kayak beda banget. Kenapa aku jadi sedih sesedih-sedihnya gitu. Ya aku gak bisa membohongi diriku sendiri. Air mataku jatuh di pipi ketika kamu menjauh, begitu ya. Ini berapa dari mereka, ada mungkin yang jarang nangis, atau ya nggak biasanya gitu nangis kehilangan seseorang, tapi tak kenapa kehilangan kamu ya jadi sedih gitu, jadi sampai nangis. Ada sih di sini yang sampai meneteskan air mata. Ya mungkin dia diam-diam gitu ya, sendiri menyendiri nangisin kamu gitu. Lalu dia katakan, aku rindu senyummu,
Aku rindu canda tawamu. Aku tidak ingin kamu menutup dirimu. Aku ingin tahu kabarmu. Maafkan aku yang sudah membuat kamu menjadi seperti ini. Aku berharap kamu bisa berbahagia lagi. Nah, jadi dia tahu kamu tuh sebenarnya orangnya lumayan aktif. Kamu orangnya baik, inisiatif, ceria mungkin, atau ya hidupmu penuh warna gitu. Kamu kan orang yang pernah berbahagia. Tapi mungkin karena ulahku, karena kesalahanku, sejak aku menyakiti kamu, kamu jadi menutup dirimu, kamu jadi membatasi diri. Ya, kamu jadi banyak diam, pasif, kamu banyak galau. Ya, gitu. Jadi dia bilang, ya, aku rindu senyummu. Aku rindu canda tawamu. Aku pengen kamu senyum lagi, tertawa lagi. Aku pengen kamu membuka diri lagi. Aku pengen tahu kabar kamu. Iya, maaf udah bikin kamu menjadi seperti ini. Ya, jadi orang ini tahu ya, dia tahu kamu menutup dirimu itu karena dia. Atau ya, inilah efek dari kelakuannya dia. Entah apa yang dia lakukan sama kamu yang membuat kamu jadi seperti ini. Kamu jadi membatasi diri, jadi menutup diri. Ya dia tahu itu karena dia juga gitu. Jadi dia ngerasa bersalah. Dia bilang, maafkan aku yang sudah membuat kamu seperti ini. Ya aku berharap kamu bahagia lagi lah. Kamu membuka diri lagi, tertawa lagi, tersenyum lagi. Ya dia bilang gitu kak ya. Lalu saat ini aku tidak sehat secara fisik dan mental. Aku banyak masalah yang terjadi di hidupku. Aku butuh kamu. Aku menginginkan kamu. Saat ini aku mau kamu ada di sisiku, di pelukanku dan membelai dirimu. Cie. Jadi ini maksudnya ya. Dia tidak sehat sekarang. Mungkin secara fisik ya. Badannya kurang sehat atau ada yang sakit. Secara mental juga tidak sehat, suka galau, suka dilema, suka sedih mikirin kamu. Terus ada banyak masalah terjadi di hidupku. Ya, sejujurnya aku butuh kamu. Aku menginginkan kamu saat ini. Aku mau kamu ada di sisiku, di pelukanku, dan membelai dirimu. Atau kamu membelai aku. Mau nggak gitu? Wah, ada yang minta dibelai ya. Berapa gitu. Oke, kita lanjut. Jadi ada yang minta belayan di situ. Pengen dibelai kamu atau dia pengen membelai kamu. Cup-cup gitu. Maaf ya, udah bikin kamu kayak gini. Maaf ya kalau kamu jadinya menjauh gitu. Aku lanjut ya. Oke, kesedihannya jika kamu menjauh. Tara, wah, ini dari tadi muncul energi komunikasi. Berarti nggak tahan lagi ya. Kayak apa ya? Dia mutar-mutar, ya mutar-mutar otak gitu. Kayak, aduh, aku harus apa gitu? Strateginya gimana? Ya beberapa mikir. Kan aku yang batasi komunikasi. Kan aku yang tidak rawat komunikasi. Aku nggak jaga silaturahmi sama kamu selama ini. Jadi, ya aku ngerasa bingung gitu. Aku malu. Aku stres, depresi. Aku nggak tahu bagaimana strateginya untuk bisa bicara lagi sama kamu. Sebenarnya gampang aja kan kalau secara praktis. Ya praktekin aja gitu. Hubungi kamu, kirim pesan ke kamu, kan beres gitu, selesai. Ya, tapi melakukannya, merealisasikannya itu tidak segampang bicara. Mungkin kita bilang gampang lah, bisa lah, kirim pesan aja gitu, langsung hubungi kamu. Tapi nggak segampang ngomong doang. Ini berapa kena mental ya, sakit sebenarnya. Jadi kayak orang yang, wah, aku seperti menjilat ludahku sendiri ya. Mungkin aku sudah buat keputusan, aku buat tindakan. Udahlah, aku mengabaikan kamu, selesailah, bereslah, maleslah gitu. Atau ribetlah, rumitlah, udah gak usah lah berjuang ke kamu. Nah, dia udah membuat keputusan gitu atau dia bertindak begitu. Atau mengatakan itulah di dalam hatinya atau apa.
Jadi dia ngerasa ya nggak mungkin aku menjilat ludahku sendiri ya. Tidak mungkin saya menjilat ludah saya sendiri. Apa yang saya katakan, masa saya tarik kembali? Apa yang saya ucapkan, masa saya tarik kembali gitu. Ya dia ngerasa ya gitu, kena egonya ya. Egonya kena banget. Gitu Besti. Jadi depresi loh, kasihan loh ini. Kasihan banget. Jadi suka menyendiri. Ya sakit secara mental juga ini ya, bahkan sakit secara fisik. Beberapa dari mereka ini bisa sakit beneran ini, entah kamu tahu atau enggak ya, entah kalian tahu atau tidak ya. Ini ada yang sempet sakit tapi dia nggak ngasih tahu sama kamu gitu. Oke, jadi beberapa dari mereka ngerasa udahlah ya, kita harus ikhlas. Mungkin ini pembelajaran hidup. Kita harus berdamai dengan apa yang terjadi atau jadikan pembelajaran saja. Tapi tetap aja dia stuck ya. Tetap aja dia stagnan. Tetap aja dia ngerasa kayak susah banget lupakan kamu. Beberapa ini koneksi spiritual. Jadi sama-sama susah melupakan. Butuh waktu untuk melupakan. Bahkan ini ya, jadi ada yang mencintaimu selamanya gitu. Mencintai kamu seterusnya ya. Oke, selanjutnya ini ada Tara. Oke. Nah, dia katakan, aku terlalu keras sama diriku sendiri, sehingga aku keras ke kamu. Oke, aku ulang ya. Aku terlalu keras sama diriku, sehingga aku keras ke kamu. Kukira aku bisa tanpamu, tapi ternyata aku jadi lebih rapuh ya. Jadi ada yang keras kepala ya, gitulah, sosokan bisa gitu ya. Aku terlalu keras sama diriku sendiri, makanya aku jadi keras ke kamu. Aku keras kepala, aku kira aku bisa lah nggak sama kamu, tapi ternyata aku jadi lebih rapuh, lebih berantakan. Ini ada childish, orangnya kekanak-kanakan, atau dia mengaku dia masih sulit bersikap dewasa. Tapi ya seseorang itu mulai membenahi diri dan menghadapi dengan kedewasaan sejati ya. Jadi beberapa dari mereka ngerasa saat itu aku nyakitin kamu, aku kurang berjuang, atau aku sia-siakan kamu. Ya memang karena aku waktu itu masih kekanak-kanakan. Aku sadari aku childish gitu, kekanak-kanakan. Tapi sekarang aku sudah belajar bersikap dewasa, membenahi diri ya. Semoga aku bisa menghadapi kamu, menyelesaikan urusan sama kamu, membereskan urusan kita ya. Oke, kesadaran, awareness ya. Jadi seseorang yang pernah playing victim, yang pernah menyalahkan kamu, menyalahkan keadaan, atau orang yang pernah susah banget ngoreksi diri, akhirnya ngoreksi diri. Akhirnya dia punya kesadaran untuk introspeksi dirinya. Jadi dia ngerasa aja, ya situasi kita, keadaan kita jadi begini tuh karena salahku juga sih. Aku pernah bersikap gak enak ke kamu. Aku kurang berjuang ke kamu. Aku egois selama ini. Aku keras. Aku pernah nyakitin kamu lah gitu. Jadi dia kayak introspeksi diri, dia tahu dia salah gitu ya. Dan ini ada yang sadar tentang perasaannya. Kesadaran kayak ya udah, memang kamu orang yang aku cintai. Ya harusnya aku berjuang lah ke kamu. Ada yang seperti itu. Bisa juga nih kesadaran menerima keadaan aja gitu. Dia kayak ya berusaha lagi menerima. Ya semua udah terjadi. Jadi sekarang mikirin aja bagaimana memperbaiki diri. Ya mana tahu memperbaiki hubungan dengan kamu juga bisa gitu ya. Nih permohonan maaf ya. Ya udah dibilang atau belum, pokoknya mau minta maaf aja gitu. Mungkin aku sudah sulit memperbaiki semuanya. Namun entah mengapa aku merasa masih ada jalan untuk kita bisa bersatu. Bolehkah aku berharap setinggi itu? Jadi dia bilang,
ya mungkin udah terlambat gitu. Ya, mungkin aku udah susah memperbaiki semuanya. Tapi entah kenapa, aku ngerasa masih ada jalan kita untuk bisa bersatu. Boleh nggak aku ngarep? Boleh nggak aku berharap setinggi itu? Jadi ya diam-diam masih ada yang berharap. Iya, ya gitu. Itu dari batinnya terdalam itu ya. Kesedihan dia, kayak orang yang ya apa salahnya masih bisa berharap sampai sesuatu terjadi, atau ya sebenarnya yang nggak mungkin bisa aja menjadi mungkin, dia rasa gitu. Aku menyesal, tapi aku juga tidak bisa mengubah yang sudah berlalu. Jadi dia bilang gitu, aku sebenarnya menyesal, tapi aku juga nggak bisa mengubah semua yang sudah berlalu. Ya sebenarnya pengen sih memutar waktu, seandainya saat itu aku bersikap baik sama kamu, seandainya waktu itu aku nggak kecewakan kamu, seandainya waktu itu aku nggak nyakitin kamu, atau seandainya saat itu aku berjuang maksimal, nggak sia-siakan kamu, pasti nggak kayak gini gitu. Ya dia gitulah, berandai-andai. Lalu ada yang cemburu buta sama kamu. Cemburu buta sama kamu ya, cemburu nggak jelas gitu. Jadi kesedihan dia juga kayak, jika kamu menjauh ya, apa bisa ya saya ngebayangin kamu bahagia tanpa saya? Apa bisa kamu ke yang lain? Terus saya ngebayangin kamu sama yang lain tuh gimana? Nah, cemburu buta, cemburu nggak jelas. Netting ya, negative thinking. Yang ngebayangin coba, kamu menjauh, terus kamu sama orang lain nanti gimana ya? Kalau orang lain yang bahagian kamu gimana? Kalau orang lain menyentuh kamu gimana? Cemburu lah, gitu. Nih, dia khawatir dengan keadaanmu. Ada yang khawatir dengan keadaanmu. Ini berapa kalian kamu sangat menutup diri. Gak main sosmed lah, kurang bersosialisasi lah, kurang membuka diri. Jadi gimana dia mau tahu keadaanmu? Jadi dia bilang, khawatir dengan keadaanmu. Pengen tahu gitu, kalau kamu gak terlalu main sosmed, terus kabarmu gimana? Kalau kamu gak terlalu membuka diri, kamu sehat gak? Atau kamu sakit? Atau kamu sekarang lagi ada masalah, lagi bersedih? Ya aku khawatir gitu. Atau apa ya? Kamu kenapa gitu? Jadi ada yang kayak khawatir kamu kenapa-kenapa. Ya mungkin ada yang sepeduli itu, sesayang itu sama kamu. Ini ada musik yang mengingatkan. Beberapa dari mereka, entah sengaja nggak sengaja ya, dia dengar musik. Dan musik itu mengingatkan kamu ya. Mengingatkan dia tentang kamu, itu maksudnya. Jadi sengaja nggak sengaja aku kesini kesana ada musik nih, ini tentang kamu. Nah, atau aku sengaja nih dengerin musik, mengingat-ingat kamu begitu. Ya ada yang melo-melo gemoy gitu ya. Oke. Aku sering menemukan tanda-tanda tentang kamu. Kayak itu tadi, nggak sengaja pergi ke supermarket, ada musik mengingatkan aku tentang kamu. Nggak sengaja pergi ke sana ke sini, ada tentang kamu aja gitu. Ya sering menemukan tanda-tanda tentang kamu. Lalu dia, orang ini ya, dia mempunyai keluarga, tapi dia tidak sepenuhnya bahagia. Beberapa dari mereka dia harus fokus ke keluarga kan, atau punya keluarga, atau berpihak pada keluarga. Tapi dia sebenarnya nggak sepenuhnya bahagia, tidak selalu bahagia, begitu kak ya. Oke, terakhirlah ini ya. Oke. Nah ini aku udah shuffle ya. Jadi di sini dikatakan dia ya, kesedihannya itu jika kamu menjauh, dia ngerasa aku kira aku bisa buka lembaran baru ya setelah aku menganggap kamu berlalu. Tapi aku ngerasa nggak sanggup kalau kamu berlalu. Ya mungkin apa yang aku rasa sudah berlalu ternyata itu adalah awal yang baru. Awal baru bahwasanya aku pengen membuka lembaran barunya sama kamu gitu. Atau ya kita belum benar-benar selesai aja, itu intinya. Oke, kemudian
dia tuh sedih juga, kayak gini. Aku kadang diam ya, aku menyendiri, aku menepi, aku tuh suka menutup diri, sama kayak kamu gitu. Ini berapa kan mirror ya, ada yang mirror lah kita, twin flame, cerminan atau apa, koneksi spiritual. Jadi kamu menutup diri ya, aku pun menutup diri gitu. Aku nggak bisa membuka diri, aku nggak mudah membuka hatiku sama yang lain gitu, nggak segampang itu. Jadi suka menyendiri, mikirin kamu, merenung tentang kamu. Ya, aku merenung tentang semua yang terjadi. Aku merenung apa yang aku lakukan sama kamu selama ini. Jadi ya, aku merenung. Aku merenung kayak, kenapa aku tuh toksik banget sama kamu gitu. Maksudnya, kenapa aku tuh bersikap toksik banget saat itu ke kamu. Harusnya aku nggak boleh bersikap negatif kayak gitu ke kamu. Ya, ngerti ya? Jadi, istilahnya, ya aku sadari, sebenarnya aku yang toksik, aku yang negatif, aku yang buruk, aku jahat sama kamu. Nah, ada yang ya gitu ngoreksi diri terus ya, tiap malam susah tidur, merenungkan semua yang terjadi, meratapi diri sendiri, menatapi nasib, meratapi koneksi kita, dan kayak menyadari, iya sih, aku yang terlalu kejam sama kamu, aku terlalu toksik buat kamu, makanya kita jadi seperti ini ya. Ada yang kayak apa ya, menyadari mungkin Tuhan dan semesta memisahkan kita karena aku belum melakukan yang terbaik untuk kamu. Aku belum mengimbangi kebaikanmu. Aku belum sebaik kamu. Ya, jadi kita terpisah gitu, kita lost gitu aja. Karena aku belum sebaik kamu. Terus ya dia tuh sedih kayak apa ya? Sebenarnya dia jadi mati rasa sama orang lain. Padahal kan dia bisa berhadapan sama orang lain ya. Tapi dia ngerasa sulit membangun chemistry. Susah membangun koneksi dengan orang lain. Atau ya awalnya bisa menggebu-gebu lah. Harus seneng lah misalnya ada yang lain. Tapi ujung-ujungnya mati rasa. Ujung-ujungnya cepet bosan sama yang lain. Dia cepet bosan ke orang lain. Tapi kalau ke kamu, ya selalu kamu ujungnya. Selalu ujungnya tertuju ke kamu lagi. Selalu ujungnya kecarian kamu lagi. Ya ujungnya pasti kamu dan kamu lagi. Nah kayak gitu. Dan dia tuh banyak diam. Dia banyak merahasiakan apa yang dia rasakan. Jadi kalau dia ada di dalam keramaian, dia tetap aja diam. Dia tidak excited gitu. Dia gak bahagia meskipun ada keramaian. Dia gak bahagia meskipun ada yang lain. Bahkan kalau ke yang lain dia banyak diam. Ke yang lain dia menarik diri, menutup diri gitu. Ya gitu sih. Dia sering apa ya, merahasiakan apa yang dia rasakan gitu. Dia rasa orang-orang gak perlu tahu. Jadi dia ke orang lain itu banyak diam aja gitu. Ya dia berpikir keras gitu ya. Beberapa dari mereka emosional jadinya. Suka tiba-tiba ya, dia tuh marah sama dirinya sendiri. Dia kesal sama dirinya sendiri. Di sini ada energi orang yang sekarang dia banyak menyalahkan dirinya sendiri. Kok bisa aku kayak gini? Kok aku toksik banget ke kamu? Kok aku jahat sama kamu? Harusnya aku menjaga orang sebaik kamu. Harusnya aku nggak kayak gini, kayak gitu. Harusnya aku jaga komunikasi. Harusnya aku nggak gini gitu, bla bla bla. Nah, ya jadi ini juga sih, menyakiti diri sendiri. Dia marah sama dirinya sendiri. Dia lempar barang mungkin. Dia bisa lempar barang sana sini gitu. Jadi emosionalnya nggak stabil. Makanya dia suka menyendiri. Orangnya ini menyendiri ya supaya dia bisa apa ya, mempelajari dirinya sendiri dan mengoreksi dirinya sendiri. Jadi kalau dia marah-marah nggak jelas gitu ya, biar orang-orang nggak tahu. Jadi ya dia seringnya sendiri, aku rasa ya. Terus ya gitu, dia ngerasanya ya udahlah, healingin diri sendiri aja, sembuhin diri sendiri. Makanya di sini tadi muncul di awal,
bahwasanya dia terus-menerus menenangkan dirinya sendiri. Dia harus menstabilkan emosionalnya sendiri. Karena kan dia depresi sendiri gitu. Dia stres sendiri. Jadi ya, orang yang stres sendiri terus suka menyendiri. Jadi kayak apa ya? Kan dia nggak mau orang lain tahu tentang apa yang dia rasakan. Karena dia pendam, dia rahasiakan itu semua. Jadi ya, kalaupun dia tiba-tiba stres atau depresi sendiri, ya dia harus menenangkan dirinya sendiri gitu. Jadi ya udah, tenangin diri lagi, fokus lagi menjalani hari-harinya. Karena dia ini sebenarnya punya prioritas lain juga ya. Beberapa dari mereka, masalah dia itu bukan hanya sama kamu. Masalah dia kan, dia harus mikirin kerjaan juga, dia harus mikirin keuangan, harus mikirin keluarga, itu ada begitu. Jadi ya kadang udahlah, mengalir aja dulu kayak air, jalani aja dulu hari-hariku meskipun sulit. Tapi memang dia sulit ya, sulit bersemangat, dia sulit bergairah melanjutkan hidup. Bahkan ke orang lain juga jadi susah bergairahnya. Atau ke yang lain nggak tahan lama begitu ya. Ngerti nggak? Jadi ke yang lain mungkin hanya senang sesaat, tapi habis itu dia nggak bertahan lama dengan yang lain. Jadi ya dia pelajari lagi. Kadang dia ngerasa, udahlah, udah terlambat menyesali semuanya. Tapi tetap aja dia kayak ngerasa nggak ada kata terlambat juga sih untuk minta maaf sama kamu. Karena di sini ya, dia ngerasa dia harus minta maaf sama kamu. Paling nggak supaya hidupnya tenang gitu. Jadi dia kayak mikir, ya paling nggak aku harus minta maaf lah sama kamu. Aku harus ngomong maaf lah. Ya paling enggak ya itu, kalau udah aku katakan maaf, setidaknya aku tenang, aku plong, aku nggak stres kayak gini. Nah itu yang langsung ada di dalam benaknya. Jadi berapa dari kalian mungkin akhirnya akan berdamai gitu, karena dia akan minta maaf. Terus bisa bersatu atau enggak ya itu tergantung kamu dan dia. Kalau kalian berduanya seia sekata untuk berjuang, ya bisa bersama. Tapi kalau jalan hidup beda, ya setidaknya berdamai dulu lah, ya kan? Nah, sedih-sedih gemoy gitu ya. Oke, aku langsung saja. Nah, huruf ya, di nama dia bisa, atau kalian vice versa. Huruf B, huruf D, G, H, J, L, ada U, ada Z, ada M, ada F, ada S, ada R, ada huruf A, V, O, ada N, ada huruf P, ada huruf I. Oke, kelihatan ya. Terus kemana dulu ya? Angka dulu lah ya. Oke, angka spesial ada angka 7, angka 5, ada 26, ada 20, ada 10, 9, angka 2, 27, 13, ini 15, angka 11 ya, 17 ya, 24, ada 6, terus 28, 23, 22, ada 4, 31, ada 25 ya. Oke. Zodiak dominan Taurus, Cancer, Capricorn, Libra, Aries, Aquarius, Leo, Scorpio. Wah. Oke, bulan spesial Agustus, Mei, Desember, Juni,
November, September, Februari, ada Juli. Oke, tempat, daerah, wilayah. Dari tempat ini bisa, dekat daerah ini bisa, pernah ke tempat ini atau pengen ya ke tempat ini. Ini ada Lampung. Oke. Surabaya. Wah. Solo. Cirebon. Tasikmalaya. Bali, ada Turki, Bekasi, Medan, Jambi, Cilacap, ada Balikpapan, Padang, Semarang, Kendari, Banyuwangi, Depok, Kerawang, ada Malang, Bandung, Swiss, Singapura, ada Afrika, Samarinda, Lamongan, ada Sukabumi, Korea, Manado, Pekalongan, ada China, Amerika, Kediri, dan ada Gorontalo. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.